Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, barusan kita melewati hari pertama tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita terus diberi oleh Allah kekuatan untuk istiqomah menjadi orang yang baik sampai akhir hayat kita. Dan kalau kita merenungkan bahwa kalau hari berganti, bulan berganti, tahun pun berganti, sebenarnya pada hakikatnya tanpa kita sadari berarti jatah hidup kita itu berkurang. Karena itu satu-satunya ikhtiar yang terbaik adalah kita terus berupaya dengan memohon pertolongan terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu dijadikan oleh Allah akhir hidup kita semua akhir hidup yang baik, atau bahasa umumnya adalah husnul khotimah. Sehingga ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Salah satunya adalah Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi, yang kalau diterjemahkan itu Allahumma aslih lana, ya Allah baikkanlah untuk kami dinana, iman kami, karena iman itulah pegangan hidup kami. Lalu permintaan yang kedua, ya Allah baikkanlah kehidupan dunia kami ini, karena di sini kami hidup dan beramal di dunia ini. Lalu permintaan yang ketiga, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, ya Allah baikkanlah nanti nasib kami di akhirat. Kenapa? Karena di sanalah kami akan kembali hidup untuk selama-lamanya. Lalu doa yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Dan ya Allah jadikanlah tambahan hidup kami ini, yaitu hidup kami ini, utamanya di akhir-akhir hidup kami ini, ziyadatan lana fi kulli khair, tambahan untuk terus berbuat kebaikan.
Lalu doa yang kelima, waj'alil mauta, dan ya Allah jadikan mati kami perpisahan dari keburukan-keburukan. Jadi doa ini komplit sekali. Karena itu mudah-mudahan kita masuk golongan orang yang oleh Nabi diajari doa itu. Minta imannya sempurna, minta nasib di dunianya juga baik, minta nasib di akhiratnya baik, minta tambahan umur ini untuk terus berbuat kebaikan. Lalu minta kepada Allah agar suatu saat nek wis walai. Karena mati itu syaratnya hanya satu. Jadi mati itu syaratnya hanya satu, kalau sudah waktunya. Gak peduli muda, gak peduli tua, kalau sudah waktunya mesti mati. Lah mati di situ diminta oleh Nabi, jadikan kematian kami itu perpisahan, istirahat dari semua keburukan-keburukan. Rahatan lana min kulli syai. Kemudian yang perlu kita renungkan lagi, perlu diketahui untuk malam ini saya tidak melanjutkan tafsir surat Fatir. Jadi harusnya saya melanjutkan tafsir surat Fatir. Tapi kemarin 2 hari yang lalu Pak Saukat WA lalu dipersilahkan karena ini pas momennya tahun baru, lalu membahas yang hubungannya dengan Muharram. Dan perlu diketahui bahwa penanggalan Islam dan ini berlangsung sejak sebelum Nabi Muhammad. Itu selalu yang jadi pedoman adalah peredaran rembulan. Jadi yang jadi pedoman itu peredaran rembulan. Untuk menandai pergantian hari. Jadi menandai pergantian hari itu ditandai dengan peredaran rembulan. Rotasi peredaran rembulan ini, sehingga kalendernya itu nggak pakai dicetak. Oh kalau tanggal 2 misalkan, tanggal 1 misalkan, tanggal 2 misalkan, tanggal 5 misalkan, semua orang bisa lihat di atas sana. Kalau tanggal 5, oh ini bulannya sudah sekian. Tanggal 6, tanggal 14 munculnya di sebelah timur sebelum maghrib itu sudah muncul. Nanti tanggal 15 muncul lagi dengan bentuk yang sempurna. Jadi untuk menandai pergantian hari sejak sebelum Nabi Muhammad itu adalah peredaran rembulan. Sedangkan untuk menandai waktu yang hubungannya sama ibadah sholat. Jadi kalau untuk menandai waktu yang hubungannya dengan ibadah sholat, yang jadi patokan adalah matahari. Jadi kalau zuhur misalkan, zuhur itu di syariatnya Nabi kita Muhammad adalah kalau posisi matahari sudah berada di sebelah baratnya garis, atau bahasa lainnya itu matahari sudah kelihatan bayang-bayangnya sedikit di sebelah timur. Jadi patokannya matahari. Kemudian nanti kalau asar itu kapan waktunya? Ini kalau mengacu ke redaksi hadis, yaitu kalau bayang-bayang benda. Jadi kalau bayang-bayang benda itu
sudah lebih panjang dibanding bendanya. Tapi kalau bayang-bayangnya masih lebih pendek dari bendanya, berarti masih belum masuk sholat asar, berarti masih masuk zuhur. Tapi kalau bayang-bayangnya sama, itu berarti finishnya waktu sholat. Untuk sholat asar dimulai sejak bayang-bayang benda itu lebih panjang sedikit. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Jadi untuk matahari itu dijadikan sebagai pedoman untuk beribadah harian. Maghrib dimulai kapan? Mulai terbenamnya matahari sampai cahaya merah di ufuk sebelah barat itu hilang. Jadi kalau di langit itu masih kelihatan kemerah-merahan, itu berarti waktu maghrib masih ada. Kalau cahaya merah sudah hilang, berarti masuk sholat isya. Sampai kapan sholat isya itu? Sampai muncul cahaya putih di langit sebelah timur yang disebut dengan fajar. Kalau sudah muncul cahaya putih di atas langit sana, waktu baru disitulah waktunya sholat subuh. Kenapa ada cahaya putih? Hubungannya juga dengan matahari. Nah, di sini. Jadi cuman tidak pakai dihitung. Jadi sudah berjalan terus bahwa kalau hari ini tanggal 1, apa bodinya tanggal 1 atau hari ini tanggal 2, bahwa bulan itu kelihatan sangat tipis sekali di sebelah barat sana dan seterusnya. Karena peredaran bulan itu juga nantinya menjadi pedoman kapan puasa Ramadan, kapan ibadah haji dan seterusnya. Lah, bulan Muharram ini perlu diketahui di dalam 1 tahun, sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah ayatnya nomor 36. Allah berfirman bahwa inna iddatasyuhuri 'indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah, maksudnya menurut Allah itu 12 bulan. Dan ini 12 bulan ini ditetapkan di ketentuannya Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan sebelum ada manusia, sebelum bumi ini ada penghuninya, itu sudah bahwa yang namanya bulan itu menurut Allah hitungan tahun itu terdiri dari 12 bulan. Lah di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, di antaranya terdapat 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan itu yang 3 bulan berturut-turut, salah satu mutawaliyan, yang 3 itu berturut-turut, ditambahi ditambahi 1 bulan yang melewati beberapa bulan. Yang 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. 3 bulan ini disebut Ashhurul Hurum, bulan suci, bulan mulia. Lalu ditambahi 1 yaitu Rajab. 4 bulan itulah yang disebut bulan mulia. Ini penjelasan bahwa 4 bulan itu
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 2958. Lalu dari 4 bulan ini, bulan Muharram ini termasuk bulan yang lebih istimewa. Karena itu salah satu ibadah yang disunnahkan oleh Nabi di bulan Muharram ini adalah memperbanyak puasa. Ada hadis yang menyuruh untuk memperbanyak puasa tanpa membatasi berapa harinya, tanggal berapa. Yaitu hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahil muharram. Bahwa sebaik-baik puasa setelah Ramadan, dalam arti rankingnya di bawah Ramadan. Kalau puasa yang terbaik ya puasa Ramadan, karena puasa Ramadan itu puasa wajib. Cuma Nabi menyebut ranking setelah Ramadan puasa yang terbaik itu adalah puasa di bulan Muharram. Berdasarkan hadis ini Rasulullah tidak membatasi jumlahnya. Hadis ini tercantum di Sahih Muslim, berarti rawahu Muslim, nomor hadisnya 1982. Hadis rawahu Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis ini, maka anjuran untuk berpuasa di bulan Muharram ini tidak terbatas waktu. Mau tanggal 1 besok puasa, besok Kemis misalkan juga diniati puasa Senin, Kemis dan puasa Muharram itu dibenarkan. Jadi di hadis ini bahwa sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka berdasarkan hadis yang umum ini, maka fayahtamilu hadzal hadis ala targhib fil iksar minas siyami fi syahri Muharram la saumahu kullan. Bahwa berdasarkan hadis ini berarti ada anjuran khusus untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram ini, dengan catatan tidak seluruhnya. Kalau seluruhnya nanti khawatirnya serupa dengan Ramadan. Jadi dianjurkan memperbanyak puasa, tapi sebagian ulama memberi catatan jangan seluruhnya. Jadi tidak seluruhnya, supaya tidak sama dengan Ramadan. Keterangan tidak seluruhnya itu, sebaiknya tidak seluruhnya ini juga dijelaskan oleh syarahnya Sahih Muslim yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kemudian dari kalau tidak bisa memperbanyak puasa di bulan Muharram ini, yang sangat dianjurkan adalah tanggal 9 digandeng dengan 10 atau 10 digandeng dengan 11. Atau kalau 9 tidak 9 tidak sempat, 11-nya juga tidak sempat, maka tetap dianjurkan untuk berpuasa tanggal 10. Lah hari ke-10, jadi hari ke-10 itu namanya Asyura. Dari kata Asyra maknanya 10,
Asyura itu maknanya hari ke-10. Jadi utamanya dianjurkan di hari ke-10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini riwayat Bukhari, diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah setelah hijrah ke Madinah, lalu diamati beberapa perlu diketahui Nabi hijrah itu bukan bulan Muharram ya. Halo. Nabi hijrah itu bukan bulan Muharram. Tapi kenapa tahun Islam kok disebut tahun Hijriyah? Yaitu tahun yang ada hubungannya sama hijrah. Itu maksudnya tahun Hijriyah bukan berarti Muharram ini Nabi hijrah, bukan. Tapi penentuan tahun pertama itu kapan gitu. Jadi dulu di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, di zaman Nabi itu nggak pakai tahun-tahunan. Pokoknya Ramadan ya Ramadan tahun keberapa nggak pakai dihitung. Ini Muharram, ya Muharram gitu saja. Tahun berapa nggak pakai hitung-hitungan, nggak pakai hitungan. Yang jadi persoalan adalah setelah Nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq wafat, lalu kekhalifahan diganti oleh Umar bin Khattab. Di zaman Umar itu administrasi surat menyurat itu sudah mulai jalan. Jadi di zamannya Umar bin Khattab itu sudah mulai tertib surat menyurat. Umar bin Khattab nyurati kerajaan Romawi. Umar bin Khattab kirim surat ke kerajaan Persia, lalu dibalas dan sebagainya. Muncul persoalan karena tidak ada kebiasaan untuk menentukan tahun. Itu sekretarisnya itu suatu saat itu bingung. Ini Muharram kapan? Muharram kemarin apa kemarin Muharram dan seterusnya. Lalu muncul, kalau begitu kita perlu punya kalender sendiri. Akhirnya dikumpulkanlah beberapa sahabat-sahabat Nabi yang senior, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Mereka semua ternyata setuju, sepakat kita harus punya patokan tahun supaya kalau sekarang Muharram tahun berapa, besok Safar tahun berapa. Lalu muncullah beberapa usulan. Begini saja, tahun pertama itu dihitung dari kelahiran Nabi. Jadi ada yang usul begitu. Berarti ngitungnya dihitung tahun pertama itu kapan? Dihitung dari kelahiran Nabi. Lalu ada yang usul, jangan kelahiran Nabi, nyontoh Isa. Nanti dikira nyontoh Nabi Isa. Lalu ada sebagian yang usul, saya setuju dihitung sejak Nabi diutus menjadi Rasul. Berarti Nabi usia 40 itu baru dihitung tahun pertama. Lalu ada yang usul, jangan. Kalau yang lain usulnya yaitu dihitung dari ada yang usul wafatnya Nabi. Wafatnya Nabi saja. Terus ada yang usul Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib usul supaya tahun pertama itu
Yaitu tahun yang di tahun itu ada momen hijrahnya Nabi. Jadi ada momen hijrahnya Nabi. Nabi hijrah itu tahun 622 Masehi. Nabi hijrah itu tahun 622 Masehi. Nah, ternyata Umar lebih setuju kalau tahun pertama itu tahun pertama itu yang ada momen peristiwa hijrahnya Nabi. Alasannya Umar setuju supaya umat Islam seterusnya itu terus semangat untuk hijrah, berubah menjadi lebih baik. Jadi orang Muslim itu harus hijrah terus. Muslim yang baik itu harus terus berubah menjadi lebih baik. Filosofinya gula Jawa digawe wedang jahe. Tambah tua tambah sae, itu kudune. Jadi akhirnya itu setujui. Kalau begitu setuju saya bahwa tahun pertama itu dikaitkan dengan momen hijrahnya Nabi. Perlu diketahui Nabi hijrah bukan bulan Muharram. Tapi sejak dulu memang Muharram itu bulan pertama, Dzulhijjah bulan 12. Dalam beberapa catatan sejarah, Nabi hijrah itu bulan Safar. Bulan Safar minggu-minggu ke akhir, nyampe di Medina itu bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi nyampe di Medina itu bulan Rabiul Awal. Dan memang Rabiul Awal itu istimewa. Nabi lahir Rabiul Awal. Nabi diutus menjadi Rasul juga Rabiul Awal. Nabi nyampe di Medina itu juga bulan Rabiul Awal. Lalu Nabi wafat itu juga bulan Rabiul Awal. Ini entah kebetulan apa gimana, wallahu a'lam. Tapi yang jelas tidak ada dalam Islam kebetulan. Ya memang sudah disetting begitu sama Allah. Nah, kembali ke bulan Muharram ini. Di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1982 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak dibatasi waktu. Makanya tadi itu saya puasa. Terus jam 1 itu saya mertamu, dan ketepatan yang saya tamoni lebih sepuh dari saya. Terus disuguhi, dipaksa mangan. Akhirnya saya gak sida poso. Padahal saya niat ini tanggal 1 saya puasa. Gak sida, goro-goro ini kalah sungkan, kalah ini. Saya dulu ingat salah satu penjelasan dari guru hadis saya bahwa kalau pas puasa sunnah begitu lalu disuguhi orang, dan kalau sing disuguhi sing nyuguhi itu gelo nek mangan itu lebih baik dibatalkan karena sama-sama sunnahnya. Karena menghormati sing nyuguhi ya sunnah, terus puasa sendiri juga sunnah. Sama-sama sunnah. Enaknya kalau sing dipilih itu yang kedua, yaitu menghormati yang nyuguhi itu wetenge gak luwe. Dapat sunnah tapi dapat pahala sunnah tapi alhamdulillah wetenge gak luwe. Tapi umpama milih tetap puasa juga dibolehkan. Dia bilang mungkin nyuwun sewu, mohon maaf saya hari ini puasa, boleh. Tapi harus ada komunikasi. Tapi kalau milih tidak puasa karena menghormati itu juga dibenarkan. Karena menghormati sing nyuguhi itu juga sunnah.
Yang nggak boleh dibatalkan itu begini, nggak boleh dibatalkan itu nyaur poso Ramadan. Nyaur kodok Ramadan itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Maka meskipun jenengan disuguhi kau lemokan. Tapi kalau puasa Senin, puasa Kamis, termasuk puasa Muharram, itu umpama disuguhi dan kalau yang nyuguhi itu kita nggak makan itu gelap. Maka sunnahnya adalah menghormati yang nyuguhi. Jadi podo-podo oleh sunnah. Nah, sunnah sing enak itu ya tadi itu. Ya sunnah ya podenge wareg gitu kan. Terus secara khusus ada hadis yang menganjurkan untuk puasa di tanggal 10 Muharram. Hadis ini berdasarkan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Ma ra'aitu sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairi illa hadzal yaum yaum Asyura wa hadzal syahru yaghni syahrul Ramadan." Rawahul Bukhari. Dan juga ada diceritakan oleh Ibnu Abbas tadi itu, semenjak Nabi hijrah ke Madinah. Tapi ini Nabi memperhatikan itu sudah. Jadi Nabi itu selalu puasa Asyura, tanggal 10 itu selalu puasa. Terus suatu saat di tahun ke-10, berarti Nabi setelah haji. Jadi di tahun ke-10 Nabi setelah haji itu ketemu, tanpa sengaja ketemu orang Yahudi di Madinah itu. Ternyata orang Yahudi itu tanggal 10 Muharram puasa. Ternyata puasa. Akhirnya Nabi tanya, "Faqala ma hadza?" Lho sampean kok poso? Wong sampean Yahudi kok poso? Apa jawaban mereka? Qalu hadza yaumun salih. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min adwihim fasaqahu Musa syukran lillah. Ternyata orang Yahudi ketika ditanya Nabi itu, dan ketepatan yang berpuasa di kalangan Yahudi tidak satu orang. Ternyata tanggal 10 Muharram itu banyak dari kalangan Yahudi itu puasa. Makanya Nabi itu ditanya, "Lho sampean kok poso? Kok padha karo aku?" Sampean kok poso? Ternyata mereka kemudian jawab bahwa tanggal 10 Muharram itu termasuk hari yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena dulu Bani Israel dengan nabinya yaitu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuh terbesar mereka yaitu Fir'aun. Saat itu juga fasamahu Musa syukran lillah. Karena selamat itulah Nabi Musa bersyukur kepada Allah. Lah syukurnya ke Allah itu diwujudkan dalam bentuk berpuasa. Maka kata Rasulullah mendengar jawaban orang Yahudi itu, qala ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisyami. Maka kata Rasulullah, kalau kalian berpuasa karena menjalankan kebiasaannya Nabi Musa, saya paling berhak untuk berpuasa karena saya Nabi Rasul penerusnya Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1865. Kemudian ada beberapa sahabat Nabi itu kemudian bertanya kepada Nabi. Jadi bertanyanya itu, "Ya Rasulullah, innahu yaumun ta'adzamahul yahud wa nasara."
Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1916, para sahabat bertanya ketika Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram itu atau Asyura itu, kemudian para sahabat mempertanyakan, loh, Nabi tanggal 10 itu tanggal yang dihormati atau diagungkan oleh kalangan orang Yahudi. Kalau kita puasa kan sama dengan mereka. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menganjurkan, lah supaya tidak sama, maka kata Nabi, sumu yaumat tasik, puasalah kamu di hari ke-9. Jadi puasalah kamu di hari ke-9. Bahkan saat itu Nabi, karena waktu itu Nabi menganjurkannya itu sudah tanggal 10. Lalu Nabi bersabda, fa'idha kanal al-muqbil insyaallah sumnal yaumat tasik. Kalau tahun depan umur saya masih menangi bulan Muharram, maka saya akan berpuasa tanggal 9 Muharram juga, tidak hanya tanggal 10. Tetapi ternyata tahun depan Nabi sudah meninggal dunia. Karena Nabi meninggalnya itu tahun ke-10 Hijriah. Tetapi perlu diketahui, meskipun Nabi belum melaksanakan puasa tanggal 9, tapi karena Nabi juga menganjurkan, maka tanggal 9 Muharram itu juga termasuk anjuran yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Sunnahnya masuk kategori sunnah muakkadah. Wa qala Syafi'i wa ashabuhu wa Ahmad wa Ishaq wa akharun. Lalu Imam Syafi'i, murid-muridnya, begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal beserta murid-muridnya itu memberi penjelasan. Yustahabbu, berdasarkan hadis tadi yang diriwayatkan Muslim itu, yustahabbu shaumut tasi' wal asyir jami'an, bahwa kesunahan di bulan Muharram ini yang utama adalah puasa tanggal 9 dan tanggal 10 dua-duanya. Itu kalau dua-duanya itu puasa, hari ke-9 yang puasa, hari ke-10 juga puasa, berarti ini nilainya sempurna. Nek kuliah A+. Jadi nilainya itu sempurna. Tapi kalau tidak bisa, maka termasuk sunnah juga adalah ini yang ranking 2. Ranking 2 itu puasa tanggal 10 dan 11. Di ranking 2-nya itu puasa tanggal 10 dan 11. Terus kalau 10 11 tidak bisa, ranking 3. Ranking 3 puasa tanggal 10 tok. Itu. Puasa tanggal 10 saja. Jadi ini penjelasan dari penjelasan atau syarah dari hadis tadi, bahwa umat Islam disunnahkan, dan sunnahnya itu masuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ketepatan kalau hari ini tadi Rabu itu tanggal 1, berarti tanggal 9-nya nanti itu hari Kamis, lalu tanggal 10-nya hari Jumat. Jadi Kamis itu tanggal 9, lalu hari tanggal 10-nya hari Jumat. Katanya hari Jumat makruh berpuasa, itu nek gak ono barengan dengan momen seperti Asyura itu. Kalau nggak ada momen Asyura, tiba-tiba hari Jumat puasa, itu tidak boleh.
itu makruh. Tapi kalau ada momen Asyuranya yang dihitung Asyuranya bukan hari Jumat. Jadi meskipun puasa hari Jumat saja itu masuk kategori sunnah muakkadah. Nilainya B. Nek B plus itu Jumat Sabtu 10, 11. Nek A itu 9, 10. Ini beberapa penjelasan berdasarkan hadis-hadis tadi, baik dari riwayat Bukhari maupun Muslim, bahwa memang waktu itu Umar bin Khattab memilih momen Hijriah dijadikan sebagai momen hitungan tahun pertama itu karena beliau kepingin bahwa umat Islam itu tidak boleh pasif. Umat Islam itu harus terus aktif berubah menjadi lebih baik. Jadi orang yang beruntung itu orang yang seiring dengan bertambahnya umur, seiring dengan berkurangnya jatah hidup, itu kebaikannya bertambah. Kualitasnya, paling tidak kualitasnya. Sehingga bisa dikategorikan akhir hidupnya husnul khotimah. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat dan kita dimudahkan untuk mengisi kemuliaan bulan Muharram ini, salah satunya dengan ibadah puasa yang insya Allah nanti dianjurkan untuk tanggal 9 dan 10-nya paling tidak itu. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan Allah selalu memberi kemudahan buat kita untuk terus istiqomah menjadi orang yang saleh, istiqomah untuk beramal amal saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Wasyakirin dan na'imin anta yuhafi ma'amahu wa fi majidahi wa barakal hamd. Yang bagi jalan memujikan kalimah baik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, baikkan iman kami karena iman itulah pegangan hidup kami. Ya Allah, baikkan dunia kami karena disinilah kami hidup. Dan baikkan ya Allah keadaan kami nanti di akhirat karena di sanalah kami akan kembali dan hidup selamanya. Dan ya Allah, jadikan setiap tambahan umur kami tambahan untuk berbuat kebaikan. Jadikan akhir hidup kami perpisahan dari semua keburukan dan jadikan akhir hidup kami semua husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.